Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada mahasiswa saya, pada hari ini saya akan menjelaskan bagaimana kita akan melaksanakan ujian UTS dikenakan jumlah dan sesuai jadwal, yang mana pelaksanaan akan UTS akan kita laksanakan sesuai dengan jadwal yang telah nanti saya jelaskan. Baik, kita lanjutkan. Di sini adalah pelaksanaan dan tata cara ujian tengah semester atau UTS mata kuliah hukum persaingan usaha dan juga hukum perkawinan dan waris. Yang pertama, UTS akan dilaksanakan sesuai dengan pilihan. Jadi Anda ingat kembali jadwal perkuliahan Anda dengan mata kuliah baik itu hukum persaingan usaha dan perkawinan dan waris. Yang di sini akan saya jelaskan hukum kelas A1 hukum persaingan usaha. Ujian UTS-nya akan kita laksanakan pada hari Rabu tanggal 29 April jam 3. Kelas A2 hukum persaingan usaha akan kita laksanakan di hari Selasa tanggal 28 April jam setengah 2. Kelas A3 hukum persaingan usaha akan kita laksanakan di hari Senin tanggal 27 April jam 10. Kelas A4 hukum persaingan usaha akan kita laksanakan di hari Senin tanggal 27 jam setengah 2. Kelas B1 hukum persaingan usaha akan kita laksanakan di hari Minggu tanggal 3 Mei jam setengah 2. Hukum persaingan usaha akan dilaksanakan di hari Minggu tanggal 3 Mei jam 3. Kelas B3 hukum persaingan usaha akan kita laksanakan di hari Minggu jam 3 Mei tanggal 3 jam 9. Kelas Perdata A hukum perkawinan dan waris. Kelas Perdata A hukum perkawinan dan waris dilaksanakan di hari Selasa tanggal 28 April jam 10. Hukum perkawinan dan waris akan dilaksanakan di hari Sabtu tanggal 2 Mei jam setengah 2. Oke. Maka Anda harus perhatikan bahwa tanggal tersebut akan kita laksanakan UTS, Baik, UTS dikenakan kita menggunakan sistem daring dan pelaksanaannya hanya di rumah. Ini akan dilaksanakan melalui grup, nanti linknya akan saya bagikan melalui grup WA pada saat sebelum jadwal ujian atau jam kan di atas. Baik, nanti yang akan Anda isi di dalam form tersebut, ini ada nama, nomor untuk mahasiswa Anda, absen, nomor absen. Ini nanti saya bagikan. Jadi Anda harus tahu nomor urut berapa di absen Anda. Nanti Anda cantumkan di pengisian Google Form-nya, dan juga nanti ada password yang harus Anda isi. Ini setiap kelas itu akan berbeda passwordnya, untuk masuk ke dalam ujian UTS tersebut. Baik, untuk tutorial dalam pelaksanaan ujiannya nanti saya jelaskan bagaimana pelaksanaannya, yang mana nanti linknya akan saya bagikan ke WA. Oke, kita lihat. Baik, ini saya contohkan, akan saya bagikan linknya. Anda tinggal klik saja, tinggal klik saja linknya, Anda akan menuju kepada Google Form ujian UTS Anda. Nanti akan muncul seperti ini, yang mana ujian UTS kelas A1 persaingan usaha, contohnya nanti Tapi ini contohnya kita bahas contoh ujian, yang mana nanti Anda isi NIM Anda, password, NIM dan password. Kita contoh, kita berikan nomor urut absen, Baik,
Kan nomor absen kelas A1 Agung Saputra 014. Nah, baik, kita masukkan saja contohnya 1. Oke ya, Tri Agung. Nomor NIM-nya 15014. Nomor absen 01. Passwordnya yang nanti akan saya berikan ke WA, misalnya di sini saya contohkan 123 ya, ABC. Seandainya passwordnya salah, ini ditahu bahwa maaf password ulang kembali ya. Berarti yang saya berikan itu bisa saja ABC-nya harus besar, huruf besar ya. Cara rubah ya, ini telah benar, 123-nya harus besar. Kalau kecil tadi disuruh berubah lagi atau diperbaiki ya. Baik, kita lanjutkan dengan soal ya. Soalnya misalnya dicontohkan soal objektif, 1 adalah 2. Di sini apa pengertian dari hukum ya, kita jelaskan jawabannya. Hukum adalah ya, seterusnya setelah itu baru dikirim. Setelah Anda isi seluruhnya baru Anda dikirim ya. Dan benar dalam biodata isi data Anda dan password. Baik, ini pelaksanaan UTS Anda selesai. Telah sukses melaksanakan diberikan. Baik, kita masuk pelaksanaan ujian UTS ya. Soal UTS itu objektif dan esai. Ujiannya akan dilaksanakan dengan jadwal yang misalnya jam 9 berarti habisnya jam 10 ya. Kalau Anda lambat dalam membuka link Google Form-nya misalnya jam 9.15, nantinya Anda mengalami kerugian waktu, sisa waktu Anda mengisi hanya 45 menit atau setengah jam, atau jam tadi misalnya tetapkannya 9 Anda baru ngerjakan, berarti waktu Anda untuk mengisi hanya 30 menit ya. Berarti nanti jadwal itu di jam 9 misalnya, nanti batas waktunya jam 10. Jadi seluruhnya kelas tersebut akan berakhir jam 10 ya. Tidak ada penambahan waktu secara nanti akan terhenti sendiri dan tidak ada soal di Google Form-nya. Itulah yang saya sampaikan terkait persiapan untuk menghadapi ujian UTS. Semoga apa yang saya sampaikan. Dan selanjutnya, sesuai dengan kontrak perkuliahan di awal perkuliahan kita masuk, ada 2 tugas yang dalam pembuatan makalah yang saya tugaskan. Yang pertama telah Anda laksanakan ya di pertemuan awal ya. Dan selanjutnya akan kita tugas makalah kedua ya. Dan saya harapkan Anda yang nilainya rendah kemarin bisa tinggi di makalah kedua ini, dan yang tidak mengerjakan makalah yang pertama, tugas makalah pertama, saya harapkan yang kedua ini harus Anda kerjakan. Baik, ketentuan dalam membuat tugas makalah kedua. Yang pertama adalah membuat dalam bentuk Word atau diketik. Nih ya, silakan Anda ketik tugas tersebut dalam bentuk Word. Yang mana format pembuatan makalah. Nah, di sini pengurangan yang banyak saya berikan
terhadap tugas Anda di makalah pertama, tidak Anda hanya copy paste saja internet ya, dan bahan itu saja yang Anda serahkan ke saya, dan itu mendapat nilai yang sangat sekali. Saya harapkan pembuatan Anda sesuai dengan format pembuatan makalah ya. Ada cover, tolong cover itu di tas Anda harus jelas, baik itu kelasnya, nama mahasiswanya, nomor NIM-nya, dan ada nomor tugas. Kita nomor tugas ini nanti pembahasannya ada 6. Bisa Anda bikin nomor tugas itu ada 1, 2, 3, 4, 5 atau 6 ya. Mengenai cover. Yang kedua adalah kata pengantar ya, harus ada kata pengantar, ada daftar isi, selanjutnya ada pembahasannya, yang selanjutnya ada kesimpulan, saran, dan juga daftar pustaka. Silakan Anda cari bahan ini dan semakin banyak pembahasan Anda, semakin tinggi nilainya ya. Ada penambahan yang harus Anda kerjakan itu dari pembahasan yang Anda bahas ya. Jadi minimalnya itu ada, semakin banyak semakin tinggi nilainya. Oke, dalam tugas makalah kedua ini silakan Anda kirim ke email saya nih ya, mahalil@gmail.com ya, di gmail.com dengan kirim subjek ya, pengiriman di dalam email ya, email Anda kirim itu ada tulisan subjek. Silakan Anda tulis di situ nomor absen ya, dan nomor absen Anda ini supaya saya mudah untuk mencari nama Anda. Kalau Anda saja mengirim dengan tidak sesuai dengan apa yang saya inikan, berarti nantinya bisa saja tugas Anda tidak ditemukan ya. Buat nomor selanjutnya kelas nomor tugas ya. Saya contohkan misalnya nomor absen 01 kelas A ya, 1 pembahasan 1 ya, tinggal Anda ya singkat ya, tapi ini menjadi saya mengerti terhadap siapa saja yang menyerahkan ini ya. Yang jelas kerjaan ini tidak dibenarkan sama gitu ya. Saya tidak mengharapkan baik itu kata pengantarnya ya, apalagi pembahasannya, apalagi kesimpulannya, itu tidak dibenarkan. Kalau itu kedapatan, maka otomatis nilainya tidak akan saya berikan. Ini yang banyak terjadi. Anda tinggal copy paste saja, ambil file kawan gitu ya. Nah, ini yang tidak dibenarkan. Saya harapkan Anda bikin sendiri. Mengenai ini akan Anda serahkan setelah nanti akan saya berikan waktu di grup WA kita masing-masing. Baik, di sini ada pembagian tugas ya, pembahasannya. Nah, dalam pembagian tugasnya yang akan kembangkan dalam makalah Anda nanti berikan berarti di sini saya jelaskan yang berwarna merah ini 1 sampai 5 dengan pembahasan yang sama, dan nanti pembahasan-pembahasan ini baik itu hukum persaingan usaha, hukum perkawinan akan saya kelompokkan dan akan saya kirim ke masing-masing grup WA. Baik, kan pada hari ini pelaksanaan ujian ya, dan juga tugas kedua yang wajib bagi Anda untuk ya, nanti jangan salah baik dikarenakan Anda tidak melaksanakan tugas